Oke, kali ini kita bakal membahas tentang simplified on-page SEO khusus untuk toko online yang tipenya authority site. Kayak gitu. Dalam melakukan SEO, seseorang itu gaya bermain SEO-nya biasanya dibedakan, berbeda-beda gitu, tergantung dari 3 hal ini. Pertama dari uang yang dia punya, kedua dari pengetahuannya, dan yang ketiga itu research selain yang uang, yaitu bisa berupa software, tim SEO, atau penulis artikel gitu. Nah, sebagai pemula diusahakan untuk mempelajari knowledge atau pengetahuan tentang SEO secara detail terlebih dahulu. Jadi ketika kita pengen outsourcing atau membangun tim atau membeli software, kita tahu konsep dibalik hal tersebut. Nah, di sini ada pembagian dari saya aja ya. Jadi biasanya ketika pengen melakukan sebuah on-page SEO, terutama untuk main authority site, itu ada namanya dilema. Jadi kita harus fokus di mana sih? Mau fokus di kualitas on-page halaman tersebut atau banyaknya artikel yang kita publish di website kita atau memperbanyak banyak indeks. Nah, ini ini yang membuat para pemain SEO juga gaya bermainnya beda-beda kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di artikel yang udah dipublish ya, ini udah. Terus apa sih on-page optimization itu? On-page optimization adalah salah satu faktor SEO yang care-nya itu atau concern-nya pada aspek yang berhubungan langsung dengan website yang sedang kita optimasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sini antaranya penerapan dan peletakan kata kunci, struktur website, suatu halaman, penamaan gambar, penulisan artikel. Nah, sebenarnya Google itu bisa meranking, misalkan kita mau merankingkan halaman ini ya, semua kata-kata yang ada di sini itu bakalan di crawl sama si Google, terus bakal disimpan di database mereka. Nih, kita ambil contoh ya, misalkan di sini. Misalkan kita mau ngerankingin kata kunci yang ini deh, fondasi dasar dan roadmap dalam mempelajari SEO. Ini kita buka dulu incognito. Misalkan kita tulis tadi ya, ini di title di google.com. Nah, ini bisa pertama. Jadi ketika ngetikin kata kunci ini pertama. Terus misalkan kita ketikin ini doang. Nah, ini bisa lagi pertama lagi. Jadi semacam survei, ada lebih dari 120 SEO kan di sini. Jadi dari data-data yang mereka survei, akhirnya mereka menemukan sebuah korelasi atau hubungan-hubungan. Jadi misalkan melakukan A, jadinya B. Misalkan melakukan C, kecenderungannya jadi D. Misalkan kita ganti title, kecenderungannya bisa ranking 1 gitu loh. Kecenderungan. Nah, terus mereka yang temuin di sini cuma menjelaskan korelasi data gitu loh. Hubungan-hubungan, kecenderungan kenapa hal ini bisa terjadi gitu loh. Tapi si Mouse itu bilang korelasi data nggak mengatakan bahwa kenapa sih halaman yang di atas lebih optimal dibandingin di bawah, nggak menakan kayak gitu. Ini cuman korelasi aja, kecenderungan aja. Nah, ini yang pertama, korelasi yang ada di page level. Ini di link correlation, masalah linking, backlinking. Jadi page authority yang lebih tinggi kemungkinan bakalan, jadi website-website yang mempunyai backlink dari backlink yang memiliki page authority tinggi, dia memiliki korelasi akan memiliki ranking lebih tinggi kayak gitu. Terus si blocks yang berbeda, jadi website yang memiliki si blocks yang berbeda itu juga bakalan memiliki ranking lebih tinggi, kecenderungan ranking lebih tinggi. Root domain lebih banyak, external link lebih banyak juga, link ke backnya juga. Nah,
Ini domain level, ini ada banyak banget nih, tinggal dibaca aja. Anchor text juga sangat berpengaruh. Yang exact match, partial match, ya kan. Nah, untuk on page-nya di sini yang penting pertama ada di body text. Dibilang apakah keywords masih penting gitu kan? Yang penting itu ada di body text, di title, meta description, H1 H2 di sini bilang ada. Terus ini korelasinya menurut surveinya. Survei dari 120 SEO, tadi kan ini dari data-data website Simus. Kalau ini dari survei yang 120 SEO tadi, jadi KW atau keyword in title itu mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk ranking pertama. Kayak keyword on page juga, keyword di H1, H2, H3 sama keyword di image out. Dan ini masih banyak lagi tuh. Tinggal dibaca sendiri aja. Terus kalau misalkan kita bikin authority site toko online, itu kan target kita waktu di awal bikin 1000 artikel ya. Nah, misalkan kita bikin 1000 artikel dan setiap artikelnya kita perhatiin semuanya kayak gini, capek banget kan. Jadi setiap artikel kita harus perhatikan, oh keywordnya harus ada H1, H2, H3 nya, keywordnya harus kayak gini, keywordnya harus kayak gini. Nah, itu kan capek banget. Nah, itulah tadi kenapa saya bilang ada dilema antara kualitas versus kuantitas. Nah, kualitas di sini maksudnya seberapa optimal satu halaman tersebut kita mengacu dari mana saja, karena ini datanya lumayan bagus gitu. Terus kuantitasnya itu kita kan targetnya bikin artikel yang banyak, karena kita ngajar kata kunci yang banyak. Jadi satu artikel kita bikin 1000 artikel terus dengan kualitas yang bagus. Nah, itu gimana gitu. Nah, di sini makanya saya simplified. Jadi gabungin antara kualitas on page yang bagus, yang lumayan bagus, terus kuantitasnya juga banyak. Kita ngajar 1000 artikel kata kunci yang kita udah bilang dulu, yaitu persaingannya mudah gitu kan, kita bisa tangani. Terus itu juga buying keyword, ada searches-nya juga, dan itu sesuai sama produk yang kita jual kayak gitu. Nah, terus hal selanjutnya kita sekarang bakal membahas tentang myths atau mitos-mitos yang ada di SEO. Ini yang pernah saya lakuin juga ya. Jadi pas dulu saya banget awal-awal belajar SEO sekitar 2 tahun lalu, ada yang bilang kalau untuk posting artikel itu lebih bagus 500 kata atau 1000 kata atau 500 kata atau berapa gitu kan, banyak. Tapi yang pada saya prakteknya, ada yang satu kata kunci cuman judulnya aja tuh bisa ranking gitu loh, atau yang 50 kata doang itu juga nge-ranking kayak gitu. Malah ada saya dapat cerita dari teman saya juga kan, dia nggak pakai artikel, malah cuman title-nya doang gitu, ngambil dari Google Suggestion, posting jadiin judul, terus langsung diposting ke websitenya. Terus ada mitos yang kedua, itu pengulangan kata minimal dalam artikel. Misalkan dulu pernah ingat banget tuh pas lagi bikin artikel, harus ada minimal 5% dari artikel, dari jumlah katanya gitu. Tuh sebenarnya nggak begitu efek sih ya kalau menurut saya. Hasil testing saya. Nah, coba kita lihat di website saya, misalkan ini website travel umroh ya. Untuk kata kunci travel, coba kita lihat sekarang. Coba kita cek rankingnya. Incognito ya. Kembali ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke 7 ya? Ya, ke 7. Nah, ini. Di sini saya baru posting 250 artikel di sini. Misalkan kita lihat artikel yang ini. Nah, ini ada saya posting 1 artikel di sini.
kata kunci yang dikejar travel umroh Jakarta, kalau nggak salah ini jumlah artikelnya. Nah, ketika bikin artikel, jadi pertama artikel itu fresh, tidak ada plagiarism, no copy paste. Jadi misalkan kita lagi mau kejar kata kunci travel umroh di Bandung misalkan. Nah, kata kunci tersebut pertama harus ada di sini, biasanya di judul. Jadi di sini ada travel umroh di Bandung. Pertama harus ada di sini. Terus ada lagi di URL. Jadi ini ya, ini URL nih, harus ada kata kunci. Terus ada lagi di image. Nah, coba kita masukin image ya. Misalkan ini. Nah, ini alt image, ya kan? Saya ganti biasa ini dan ini. Jangan di bawah sini kan, sini. Yang lain biarin aja. Terus di awal paragraf, nah di awal paragraf sama title tag. Nah, biasanya cuma ini doang yang saya simpan kata kuncinya. Ini kategori bebas. Judul, URL, nah ini kan. Terus di bawahnya misalkan, apa Anda sedang mencari travel umroh di Bandung? Nah, misalnya kayak gini-gini aja. Kami satu tours travel umroh adalah salah satu yang terbaik. Nah, ini misalkan bebas, saya mau bikin berapa kata. Sebenarnya sih kalau misalkan mau 1000 kata bagus, itu bisa menjaring banyak kata kunci. Makin banyak suatu kata yang variasi kata di suatu artikel, makanya ada istilahnya LSI kan. LSI itu kata kunci turunan digabungin semua. Misalkan teman-teman mau kayak gini nih kan, travel umroh nih di Bandung, misalkan di Google buka aja. Mau masukin model kayak gini, travel umroh di Bandung, misalkan A kayak gini kan ada nih, travel agent umroh di Bandung. Nah, itu kita masukin misalkan travel agent umroh di Bandung. Jadi kata kuncinya ada dua, travel agent umroh di Bandung. Apa gini, tour and travel umroh di Bandung misalkan, tour and travel umroh di Bandung. Nah, misalkan teman-teman mau sekalian ngejar 3 kata kunci itu bebas aja. Jadi 3 kata kunci untuk satu artikel itu boleh gitu. Tapi kan target kita bikin 1000 artikel. Kalau misalkan teman-teman bisa fokus cepat kerjaan 1000 artikel banyak itu kan dengan hal tersebut, terus memenuhi kaidah SEO optimasi yang kayak Mus bilang di sini, silahkan aja gitu loh. Tapi kan kita kan karena keterbatasan waktu, keterbatasan resource, uang dan software, nah makanya saya melakukan hal kayak gini gitu, yang simple. Jadi kualitasnya dapet, banyaknya juga dapet gitu. Ini kan udah nih di judul ada URL gini kan. Nah, misalkan teman-teman dari 1000 kata, dari 1000 artikel yang dikejar itu ya persaingannya gampang, yang sesuai dengan udah saya bilang di sini kan, riset kata kunci untuk toko online, ya silakan aja gitu loh. 1000 artikel kan, buying keyword, persaingannya gampang. Nah, yang kayak gini-gini nih bisa langsung ranking 1 dia. Nggak butuh backlink lah istilahnya. Kayak gitu. Nih, pelajarin lagi materinya. Jadi intinya pas lagi posting artikel, usahain dia fresh, no copy paste. Title ada keyword di sini, di awal paragraf. Saya biasa kayak gini aja. Terus di alt image, sama di sini. Title tag. Misalkan di sini mau ditambahin juga boleh. Misalkan travel umroh di Bandung yang paling bagus dan terpercaya, ini boleh aja, bebas aja ini. Kayak gini juga boleh. Nah, gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kalau ada yang tanyakan tinggal post di forumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.